semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Kreatif Hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Bertemu lagi nih bersama saya Rizky Sanjaya di acara BCH Talk. Kebetulan di BCH Talk kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sudah berpengalaman banget di bidang yang digelutinya. Beliau adalah seorang pamong budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kebetulan orangnya udah ada di sebelah saya nih. Halo, selamat datang Pak Ating Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya kan. Selamat bertemu dengan rekan-rekan semua di seantero masyarakat Kota Bandung khususnya dan di wilayah Jawa Barat pada umumnya. Boleh diceritakan nggak pamong budaya itu apa sih Pak? Biar yang lain pada tahu. Terima kasih. Pamong budaya di Kota Bandung itu merupakan suatu jabatan yang baru barangkali. Meskipun bahwa itu sudah lama malang melintang kalau di luar Kota Bandung. Makanya di Kota Bandung itu baru 2 petugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi akan berbeda dengan Dinas Pendidikan, itu mulai lahir pamong budaya, pamong belajar istilahnya dari mulai tahun 90. Nah, tugasnya yang paling utama adalah seorang pejabat yang berwenang di bidang kompetensinya khusus di kebudayaan. Nah itu secara sederhana. Tapi kalau bahasa di kampung itu pamong budaya itu ngemong gitu, ngais lah. Kalau bahasa itu seorang ibu yang menimang anaknya untuk bisa berpikir kreatif, terus sambil nyanyi-nyanyikan, itu kayaknya seperti itu gitu kalau pemudaya. Ini terlahir dari Permenpan nomor 9. Nah, jadi setiap tugas dan dalam pelaksananya itu dibuktikan dengan bukti fisik dan angka kreditnya. Jadi kenaikan pangkat itu ya bekerja dengan sendirinya. Kalau menunggu atau menunggu bola itu kapan tidak akan pernah eksis. Barangkali itu untuk tugas pamongnya. Hanya memang rasionya pamong budaya di Kota Bandung itu belum signifikan antara wilayah teritorial kecamatan yang ada di Kota Bandung dan termasuk seluruh seniman budayawan yang merupakan mata rantai sebagai sasaran tugas. Itu yang belum ideal. Kalau misalkan seniman sekitar 560-an pamong budaya 1 orang itu tidak akan tercover barangkali itu kan. Kenapa sih harus Bapak Ating Sujana yang menjadi seorang pamong budaya? Kan hanya 2 orang ya Pak, kenapa bisa mendapatkan jabatan yang spesial tersebut? Memang sejarah ini cukup secara personality itu terwujud karena saya waktu itu menjabat kepala UPT ya di sini lah gitu. Meskipun Padepokan Seni, tapi ada peraturan Mendagri bahwa sebagian UPT itu harus meleburkan diri. Nah, ada solusi mungkin dari pimpinan, muncul dari kementerian itu ada uji kompetensi untuk tenaga fungsional, yaitulah lahirnya pamong budaya. Nah itu, jadi pamong budaya indikatornya harus bekerja sebagai koreografer kan gitu. Untuk programnya sendiri, pamong budaya itu apa aja sih Pak? Ya. Program dari pamong budaya? Sebetulnya kalau ke belakang, program itu pamong budaya itu Anda membayangkan di sekolah itu adalah guru, di perguruan tinggi itu adalah dosen, kalau di rumah sakit adalah dokter, bidan, kemudian perawat, itu seperti itu kalau secara sederhananya. Karena bagaimanapun program atau kegiatan yang dilaksanakan pamudaya itu mengacu kepada kelembagaan. Makanya kami mengikuti kelembagaan apa yang ada
di UPT ini. Gitu. Kalau UPT ini diam, berarti Pamong Budaya pasti dengan sendirinya diam. Gitu. Nah, jadi kami include ke dalam kelembagaan itu. Nah, setelah Perwa 199 keluar, akhirnya ada perampingan dari seluruh sektor gedung menjadi satu. Nah, jadi bagaimana mungkin tugas Pamong Budaya mengkanter beberapa gedung yang harus dilaksanakan. Karena bagaimanapun kita di samping kajian kepada konten juga kepada substansi. Itu yang jadi bahan kita pemikiran bersama. Kemudian juga kan di dalamnya itu bahwa UPT itu dijadikan satu laboratorium. Ya. Laboratorium baik seni maupun desain atau kreatif yang sebenarnya itu memang belum terantisipasi oleh Bandung Creative Hub dan sejenisnya. Nah, kan idealnya para pembuat kebijakan bahwa gedung ini, UPT ini harus menjadi satu destinasi wisata. Itu kan kata kuncinya. Bagaimana wisatawan datang ke Kota Bandung ya untuk berlama-lama sehingga akan mendongkrak PAD. Idealnya kan seperti itu. Gitu. Nah, prosesinya Pamong Budaya bagaimana penguatan kelembagaan itu supaya para wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa hadir di destinasi ini. Nah, kita harus berbicara Pamong Budaya itu pertama aspek penguatan kelembagaan. Lembaganya seperti apa? Kalau itu diperkuat penguatan kelembagaan UPT-nya, ya insya Allah Pamong Budaya akan masuk di sana untuk mendongkrak berbagai kegiatan. Apa yang dicanangkan di dalam RPJMD Kota Bandung. Yang kedua, mungkin aspek program. Program-program apa yang bisa menyentuh baik dengan para pelaku, seniman, budayawan maupun dengan para wisatawan. Nah, kalau itu ada satu hubungan kausalitas, insya Allah Kota Bandung akan mendongkrak 10 tahun yang akan datang akan lebih. Saya bermimpi tetap meskipun agak susah gitu dengan Bali. Karena Bali dengan budayanya, Bandung dengan budayanya. Tapi paling tidak ada satu sistem atau mekanisme yang bisa diikuti. Kemudian bentuk lain yaitu adalah yang tadi ada aspek program atau kurikulumnya. Nah, di sana bagaimana kurikulum untuk kegiatan-kegiatan ini membuat satu silabus, sinopsis dan jenisnya. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan dari mulai awal sampai akhir. Ini biasanya di akhir tahun. Nah, bentuk evaluasinya nanti bisa diklasifikasi berbagai aspek. Kemudian dari evaluasi kami sering mengadakan dengan kawan-kawan baik Pamong Budaya yang lain atau para seniman, koreografer dan sejenisnya. Nah, barangkali itu follow up untuk tahun berikutnya. Karena memang untuk tahun sekarang kita semua pada paham. Barangkali itu untuk gambaran ringkasnya. Itu saja. Berarti dari segi UPT-nya harus aktif, harus melakukan kegiatan yang banyak, harus merangkul banyak pihak. Baru di sana include Pamong Budaya hadir untuk mengedukasi, menjelaskan program dan kurikulum yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan dari Pamong Budaya dan juga evaluasi dari sebelumnya dan kira-kira kedepannya apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Pamong Budaya. Ini khususnya Pak Ating. Tapi kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Saat ini kita istirahat dulu untuk ngopi-ngopi singkat dulu dengan Pak Ating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oning SOS. Sampurasun. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung. Saya Ugi SOS. Dik. Saya Erwin, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung. Mengucapkan sukses dan selamat kepada BCH Channel. Mengucapkan selamat dan sukses kepada Bandung Kreatif. Semoga terus berkarya, memberikan informasi dan juga edukasi seputar seni budaya,
pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ya, mengucapkan selamat dan sukses kepada BCH Channel. Semoga terus memberikan informasi, berkarya, dan juga memberikan edukasi seputar masalah seni, budaya, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif di Kota Bandung. Selamat dan sukses kepada BCH Channel. Semoga terus memberikan informasi dan edukasi seputar seni, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Ayo wargi Bandung, kita dukung bersama channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Maju terus BCH Channel. Jangan lupa entong hilap subscribe, share, komen, dan like BCH Channel-nya. BCH Channel. BCH Channel. Kembali lagi di BCH Talk. Di sesi kedua ini kita akan lebih mengupas terkait pelayanan yang diberikan oleh Pamong Budaya, juga evaluasi-evaluasi dari yang sebelumnya hingga ke depannya. Untuk pelayanannya sendiri dari Bapak Ating selaku Pamong Budaya, seperti apa sih memaintenance-nya? Terima kasih Kang. Ya. Kalau pelayanan Pamong Budaya itu sebetulnya bukan pelayanan dari pribadi, tapi penjabarannya dari tadi penguatan kelembagaan itu. Nah, kalau lembaganya bisa jelas, eksis, ya otomatis dengan sendirinya Pamong Budaya akan mengikutinya. Nah, jadi berbentuk pelayanan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa UPT ini harus dijadikan satu laboratorium seni dan kreativitas. Kami tidak berharap misalkan, contohlah kita misalkan di rumah sakit, di sekolah, orang pasien masuk ke rumah sakit beda dengan ke dukun. Pasti ada laboratorium kalau di rumah sakit. Nah ini juga seniman yang akan berkiprah, kemudian membuat satu pertunjukan seni, apalah akan berbeda hasilnya yang diharapkan. Keluar dari UPT, mau dari yang gedung dari BCH, kemudian dari Mayang Sunda, nah itu akan berbeda dengan itu. Karena sudah ada satu laboratoriumnya khusus kan gitu. Nah makanya kami tetap akhirnya membuat satu kurikulum, baik itu kurikulum pembelajarannya atau misalkan sinopsisnya. Nah ini semata-mata kita selalu evaluasi dan selalu mengevaluasi, baik evaluasi setelah pertunjukan, kegiatan maupun evaluasi yang yang sifatnya tahunan. Jadi evaluasi per kegiatan, evaluasi triwulan, ya terus tanpa evaluasi yang terus menerus itu tidak akan terlihat dampaknya seperti apa. Nah karena bagaimanapun pelayanan yang dari kami itu dari hasil evaluasi itu muncul. Ada bentuknya pasanggiri, ada bentuknya FGD, ada bentuknya misalkan seminar, ada festival dan lain-lain. Itu untuk mengukur. Kemudian juga bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita dengan rekan-rekan, para seniman budayawan, bahwa di Kota Bandung itu terdiri dari beberapa segmen daerah. Semacam contoh, misalkan kawasan Ujung Berung itu pastilah Benjang. Nah itu. Makanya kami membuat satu pemetaan Kota Bandung itu terbagi ada 4 seperti mata angin. Apa sih karakternya Bandung Utara? Apa sih karakternya Bandung Selatan? Apa karakter seninya itu di Bandung Kulon dan di Bandung Timur. Sehingga kami membuat satu kolaborasi nanti. Jadi kalau misalkan wisatawan yang dari mana itu kadang-kadang saat ini selalu bertanya, menanyakan apa yang bisa ditonton. Nah kami bisa membuat satu sentuhan, oh ini yang harus ditampilkan. Makanya dari pemetaan ini berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, kami membuat satu pemetaan 4 karakter seni. Nah, karena Bandung itu kita tahu tidak punya pantai, tidak punya gunung, dan tidak punya apa. Akhirnya yang selalu didongkrak pasti kreativitas, kemudian mendorong kegiatan seni dan budaya. Kita akan mencoba untuk menjabarkan Undang-Undang Kebudayaan yang baru lahir nomor 5 tahun 2017. Nah itu kita mencoba untuk didorong ke sana.
Kalau misalkan di wilayah luar kota Bandung gampang, ada alam, ada pantai misalkan. Ini Bandung itu kalau misalkan kuliner sudah berjalan lah dengan sendirinya dari dulu kan. Kemudian belanja sudah jalan. Berarti kita ada apa lagi? Satu-satunya yang harus didorong adalah aktivitas seni budaya. Gitu. Makanya kami selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan seniman dan budayawan bagaimana mengangkat nilai kota Bandung ke jajaran elit di kota-kota lain yang sudah berkembang dari aspek kebudayaannya. Nah, karena pintu yang sering kami terus dikolaborasikan itu dengan Bali, Jogja dan sekitarnya, itu yang untuk Kota Bandung sebagai sentralnya. Karena dengan seni budaya kuncinya itu hanya satu-satunya, mungkin tidak ada satu saja. Yang paling faktor dominan mungkin itu kegiatan seni budaya. Karena terlahir passion Bandung sebagai kota kreatif, itu yang sudah diusulkan ke UNESCO. Kemudian Bandung sebagai kota kuliner udah dari dulu, zaman saya kecil juga sudah. Nah itu sebagai kota fashion. Nah, itu. Jadi tinggal sekarang bagaimana seni budaya dengan berbagai karakter seniman yang sudah banyak, dengan jenis-jenis seni dan rumpun seni yang sudah tertuang di dalam Perda 05, itu semua sudah. Nah tinggal bagaimana menumbuh kembangkan mereka. Nah untuk eksis di ruang-ruang publik yang sudah kami siapkan. Kami bermimpi terus sebagai warga atau sebagai pejabat, salah satu pejabat di Kota Bandung, bagaimana UPT ini supaya tetap tumbuh dan berkembang. Sehingga perlu ada satu penguatan kelembagaan yang benar-benar menjiwai roh masyarakat Kota Bandung. Kita membahas tentang pengemasan kebudayaan nih Pak. Pengemasan kebudayaan sekarang di Kota Bandung itu agar mudah dinikmati oleh masyarakat itu yang kayak gimana sih Pak? Biar masyarakat pada senang. Terima kasih. Selama ini kami selalu mendiskusikan setelah pentas atau bentuklah Pasanggiri dan festival, kita selalu melakukan evaluasi. Itu catatan kunci. Karena dari evaluasi itu akan terlihat kekurangannya sehingga bisa direkomendasikan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kata kunci di Bandung itu kan terdiri dari beberapa ragam, dari mana asal. Nah, ini faktor kuncinya ada kolaborasi seni. Kami pernah belajar misalkan contoh Talawangsa di Rancakalong, kita duduk-duduk sampai dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Itu kan bagaimana pengemasan jadi satu pertunjukan 3 karakter jenis kendi, tapi dengan durasi misalkan jadi 5 menit. Nah di sana itu kan ada beluk, misalkan ada Talawangsa, ada pantun, nah kemudian ada benjang, nah dikemas dalam satu kemasan durasinya 5 menit untuk membuka. Di dalamnya ada raja. Nah ternyata wisatawan itu yang seperti itu sekarang. Tapi berbeda kalau wisatawan dengan mancanegara. Mancanegara satu kasus waktu itu yang datang dari Spanyol dan Swedia ingin betul-betul yang pure, bahwa kebuhunan gitu, tidak mau dikolaborasikan. Jadi kami harus seperti rumah makan gitu. Jadi petugas itu harus siap saji. Misalkan Anda ingin seni budaya yang buhun, Anda ingin seni budaya yang berkolaborasi, nah kami siap menyajikan. Kemudian yang terakhir Pak Ating, bisa disampaikan pesan dari Pak Ating Sujana sebagai pamong budaya kepada para seniman dan masyarakat di Kota Bandung, kira-kira harus seperti apa sih agar kebudayaan itu selalu lanjut? Boleh menghadap kamera sini Pak. Terima kasih. Ini sesuatu yang sering menjadikan PR bagi kami. Berbagai, makanya dengan forum FGD, program kita sama-sama duduk bersama dengan para seniman dan budayawan untuk berpikir bagaimana yang tadi dilemparkan menumbuh kembangkan kegiatan seniman budaya di Kota Bandung. Karena bagaimanapun Kota Bandung adalah
sering diungkapkan sebagai pusir dayeuhnya. Iya. Nah, yang namanya pusir dayeuh sebagai ibu kota, paling tidak kami juga terbebani dijadikan satu maskot kalau begitu. Meskipun bahwa lahirnya jenis-jenis kesenian itu dari daerah-daerah, gitu. Tapi karena kota Bandung merupakan pusir dayeuh atau ibu kotanya Jawa Barat, suka tidak suka orang pasti para seniman budaya yang sering akhirnya berinteraksi dengan kota Bandung. Yang kedua, kami juga mengajak dan mendorong bagaimana penguatan kelembagaan UPT ini. Di dalamnya ada Mayang Sunda, ada Bandung Kreatif. Nah, paling tidak untuk budgeting kegiatan itu harus menjadi skala prioritas, karena selama ini kalau misalkan dari aspek anggarannya kurang atau ini yang menjadi tingkat kesulitan bagi kami. Kemudian juga yang banyak yang PR bagaimana mensinergikan dengan insan-insan kepariwisataan. Nah, itu ada PHRI, misalkan ada Asita, biro-biro perjalanan, hotel, dan sejenisnya, itu kami juga terus menjadikan satu bahan PR ke depan. Nah, jadi 3 aspek ini yang perlu menjadi prioritas pada tahun yang akan datang. Dan terakhir, dari pelayanan ini kepada para seniman, budayawan, para kreatif, itu silahkan kalau ingin menggunakan gedung ini, dengan satu kami sudah menyiapkan SOP-nya, standar operasi pelayanan, sehingga ada jelas tujuan akhirnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Itu akhirnya menyebut kami ada satu sinergi antara seluruh stakeholder yang ada di Kota Bandung khususnya. Itu saja kurang lebihnya, dan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di para pirsawan semua. Terima kasih Bapak Ating Sujana atas waktunya sudah mau hadir di studio kali ini. Dengan pesan yang disampaikan dari Bapak Ating Sujana tadi, berakhir juga perbincangan kita di BCH Talk edisi kali ini. Semoga kita senantiasa bisa mengambil hal positifnya, hal baiknya, dan jangan lupa terus berkolaborasi dan juga menghasilkan kreasi yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal dan juga mancanegara. Demikian, saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Sampurasun, salam kreatif. Wujudkan mimpimu, gelorakan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi.